Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini dan juga kesempatan bagi Bapak dosen dan juga teman-teman untuk menyaksikan video saya. Baiklah, yang terhormat Bapak Dr. Setio Supratno, MT, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erina Ratna Syakila, mahasiswi Universitas Islam 45 Bekasi dengan NPM 41182911230040. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan judul dari artikel yang saya buat, yaitu menanamkan akhlak mulia pada generasi muda melalui pendidikan formal. Baiklah, kita masuk kepada pendahuluan yang di dalamnya terdapat 3 poin, yaitu latar belakang, perumusan masalah, dan juga tujuan. Baik, kita masuk kepada poin pertama, yaitu latar belakang dari artikel ini. Di era modern dengan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat, itu dapat menciptakan tantangan yang kompleks bagi generasi muda. Untuk itu, pendidikan formal harus lebih dari sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga harus membentuk karakter dan akhlak generasi muda dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam kurikulum, menghasilkan individu yang cerdas dan juga berakhlak mulia. Baiklah, kita masuk kepada poin kedua, yaitu perumusan masalah. Dalam PPT ini kita akan menjelaskan tentang seperti apa definisi akhlak mulia yang di dalamnya terdapat aspek dan juga pentingnya akhlak mulia. Kemudian kita akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi akhlak mulia, seperti apa peran pendidikan formal dan juga metode pengajarannya, serta tantangan dan solusi yang akan kita hadapi. Baiklah, tujuan dari artikel ini yaitu dengan mengkaji praktik dari lembaga pendidikan yang sukses, diharapkan dapat menginspirasi pendidik dan pengambil kebijakan, serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab kolektif dalam menciptakan generasi yang cerdas dan juga berintegritas. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama yaitu definisi akhlak mulia. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu definisi akhlak mulia. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu definisi akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu artinya karakter, perilaku, dan juga budi pekerti. Konsep ini mencakup segala aspek tindakan dan juga sikap individu yang mencerminkan bagaimana mereka berinteraksi dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan juga masyarakat. Nah, dalam konteks agama, terutama dalam ajaran Islam, akhlak ini menjadi konsep yang paling penting. Kenapa? Karena memiliki keselarasan antara sikap individu dengan ajaran-ajaran agama. Kemudian kita akan menjelaskan definisi yang kedua, yaitu mulia, yang artinya sifat terhormat, luhur, dan juga patut dicontoh. Nah, sifat ini mencakup tindakan yang mengedepankan kebaikan, keadilan, dan juga pengabdian kepada sesama. Nah, jika definisi ini digabungkan, maka dapat diartikan bahwa akhlak mulia dapat dipahami sebagai perilaku dan karakter individu yang mencerminkan nilai-nilai moral yang tinggi, seperti aspek-aspek yang ada di sini, yaitu kejujuran, kesopanan, empati dan kepedulian, tanggung jawab, dan juga keadilan. Nah, dalam akhlak mulia ini menunjukkan tindakan yang berorientasi pada kebaikan dan menghindari perilaku negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain.
Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan aspek yang ada di atas, yaitu kejujuran, kesopanan, empati dan kepedulian, tanggung jawab dan juga keadilan. Nah, yang pertama kejujuran. Orang yang memiliki akhlak mulia cenderung memberikan tindakan maupun berbicara sesuai dengan kebenaran maupun ataupun fakta. Yang kedua yaitu kesopanan. Orang yang memiliki akhlak mulia dapat berbicara dengan sopan, berbicara dengan baik, dan memberikan sikap yang sopan dan santun kepada orang lain. Kemudian empati dan kepedulian. Orang yang memiliki akhlak mulia pasti dapat merasakan perasaan orang lain dan peduli terhadap apa yang dibutuhkan orang lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu tanggung jawab. Orang yang memiliki akhlak mulia otomatis mereka sadar dalam menerima resiko dari apa yang mereka lakukan. Nah, mereka bertanggung jawab dari atas komitmen yang mereka berikan dan tidak akan menyakiti hati orang lain. Kemudian keadilan. Orang yang memiliki akhlak mulia pasti memberikan perlakuan yang sama terhadap orang lain dan memandang orang lain itu sama tanpa memperdulikan status mereka. Untuk selanjutnya yaitu pentingnya akhlak mulia. Nah, yang pertama yaitu pembentukan karakter. Akhlak mulia ini menjadi dasar individu dalam membentuk karakter mereka, sehingga mereka dapat menerima tantangan hidup dan juga mengambil keputusan dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu hubungan sosial yang harmonis. Nah, akhlak mulia ini berfungsi menjadi pondasi bagi individu untuk memiliki hubungan yang sehat terhadap orang lain. Nah, perilaku yang baiknya itu seperti menghormati, membantu, berempati kepada orang lain yang dapat menciptakan harmonisasi di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu kepatuhan kepada norma dan juga hukum. Akhlak mulia ini berfungsi sebagai panduan untuk mematuhi norma-norma dan hukum yang berlaku. Nah, individu yang memiliki akhlak mulia ini cenderung dapat berperilaku menghormati aturan dan juga berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian akhlak mulia dalam dampak positif pada lingkungan. Nah, orang-orang yang memiliki akhlak mulia cenderung memberikan dampak positif pada lingkungan mereka. Biasanya mereka berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Baik, kita masuki pembahasan yang kedua yaitu implementasi akhlak mulia dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pengajaran nilai-nilai moral. Nah, dalam pengajaran ini menekankan etika dan moral yang dapat membantu para siswa memahami pentingnya akhlak mulia. Nah, yang kedua yaitu teladan dari pendidik. Nah, kita sebagai guru itu menjadi contoh bagi muridnya. Perilaku guru yang mencerminkan akhlak mulia akan mendorong para siswa untuk menirunya, seperti halnya kita mencontohkan kejujuran, saling membantu, dan memberikan keadilan bagi sesama. Yang ketiga yaitu kegiatan praktis. Nah, kegiatan praktis ini seperti mengadakan kegiatan yang melibatkan siswa dalam praktik nilai-nilai akhlak mulia seperti halnya bakti sosial. Yang keempat yaitu diskusi dan refleksi. Kita adakan sesi diskusi dan refleksi tentang situasi yang memerlukan pertimbangan moral yang dapat membantu siswa berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang baik. Baiklah, sekarang kita akan membahas peran pendidikan formal. Yang pertama yaitu kurikulum yang mengintegrasikan akhlak. Jadi di setiap institusi
ketika kita ingin memberikan atau mengembangkan akhlak mulia kepada para siswa, kita harus memberikan kurikulum yang mengintegrasikan pada akhlak mulia tersebut, seperti mengadakannya pengajaran Pancasila, pengajaran kewarganegaraan, di mana pengajaran-pengajaran tersebut dapat mengembangkan akhlak mulia bagi para siswa. Untuk selanjutnya yaitu peran guru sebagai teladan. Nah, guru adalah contoh bagi para siswanya, di mana kita harus memberikan sikap-sikap akhlak mulia seperti halnya aspek-aspek yang kita jelaskan tadi, seperti kejujuran, empati, itu harus kita berikan atau harus kita contohkan kepada para siswa. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang aktif. Nah, dalam metode pembelajaran yang aktif kita adakan seperti halnya diskusi dan refleksi seperti yang kita jelaskan tadi, di mana kita dapat berinteraksi langsung kepada para siswa. Kemudian seperti metode-metode sekarang yang modern yaitu adanya proyektor, kita dapat menampilkan contoh-contoh atau tokoh-tokoh yang memerankan akhlak mulia. Seperti halnya Nabi kita sendiri, baginda Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya itu lingkungan sekolah yang mendukung. Nah, lingkungan sekolah yang memberikan suasana positif itu dapat mengembangkan akhlak mulia bagi para siswa dengan baik. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, di mana di situ terdapat adanya klub seni, di mana para siswa ini bisa menerapkan akhlak mulia dalam suasana tersebut. Kemudian keterlibatan orang tua dan masyarakat. Mengembangkan akhlak mulia itu tidak hanya di sekolah, tetapi harus ada peran orang tua dan juga masyarakat untuk agar akhlak mulia ini selaras dalam kehidupan sekolah maupun keluarga, maka harus adanya dialog terbuka antara pihak sekolah dan orang tua agar kita dapat mengembangkan akhlak mulia kepada anak dengan baik. Yang terakhir yaitu studi kasus dan contoh nyata. Kita memberikan studi kasus kepada siswa-siswa seperti halnya sekolah-sekolah yang menerapkan akhlak mulia dengan baik. Nah, itu menjadi inspirasi bagi sekolah kita juga untuk menciptakan atau untuk mengikuti metode-metode yang dilakukan agar kita bisa mengembangkan akhlak mulia kepada para siswa. Baik, kita kali ini akan membahas metode pengajaran secara universal dari pembahasan yang sebelumnya. Nah, di sini saya memberikan 8 metode pengajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang kedua, diskusi kelas dan dialog terbuka, seperti apa yang saya jelaskan tadi. Keempat, pembelajaran berbasis pengalaman, experiential learning. Nah, pembelajaran berbasis pengalaman ini biasanya kita melibatkan para siswa untuk bekerja nyata atau melihat nyata dari kasus-kasus yang terjadi di lingkungan. Seperti halnya tadi bakti sosial. Yang keempat, ada role playing dan simulasi. Kelima, pembelajaran berbasis nilai atau value based education. Yang keenam, penggunaan media dan teknologi. Nah, jadi para pendidik, kita harus memberikan metode-metode sesuai dengan modernisasi yang ada. Dan yang ketujuh, kegiatan layanan masyarakat atau community service. Yang kedelapan, pendekatan multikultural. Kenapa adanya pendekatan multikultural? Karena di Indonesia sendiri ataupun di negara lain memiliki budaya atau yang beragam. Ya, budaya yang beragam, baik budaya, ras, suku, agama. Nah, disinilah kita dapat mengembangkan akhlak mulia kepada siswa. Mengapa?
Karena dengan akhlak mulia ini mereka dapat menghormati dan menghargai teman-teman mereka atau orang lain yang memiliki keberagaman atau memiliki perbedaan yang ada pada mereka. Baik, kali ini kita akan membahas tantangan pendidikan dalam mengembangkan akhlak mulia. Yang pertama, ada pengaruh budaya dan lingkungan sosial. Mengapa pengaruh budaya? Karena di Indonesia sendiri maupun di negara lain memiliki budaya-budaya yang berbeda di setiap daerahnya. Di situ pula, orang-orang memiliki pemahaman yang berbeda terhadap akhlak mulia. Nah, adapun lingkungan sosial menjadi pengaruh besar dalam pembentukan karakter akhlak mulia pada anak. Ketika anak lahir atau siswa lahir di lingkungan yang negatif atau kurangnya akhlak mulia, maka disitulah karakter mereka akan terbentuk. Nah, untuk selanjutnya, perkembangan teknologi dan media sosial. Wah, ini sangat berpengaruh sekali ya, apalagi pada generasi Z yang cenderung pada gadget. Nah, itu menjadi salah satu hal negatif atau menjadi penghambat mereka dalam berinteraksi atau menciptakan karakter bagi pribadi mereka. Mereka menjadi individualis atau susah dan tidak mau berinteraksi kepada orang lain karena sibuk atau cenderung pada gadget mereka. Untuk selanjutnya yaitu keterbatasan kurikulum. Nah, dari sekolah-sekolah banyak sekali kurikulum yang terbatas atau kurang menekankannya pengajaran akhlak mulia, di mana tidak adanya mata pelajaran yang dapat mengembangkan karakter akhlak mulia itu kepada para siswa. Selanjutnya, peran guru yang terbatas. Nah, banyak sekali guru-guru yang kurang berkualitas yang mengajarkan kepada para siswanya hal-hal yang kurang menekankan atau mengembangkan akhlak mulia mereka. Gitu. Mereka hanya sekedar mengajarkan akademik atau kurang memberikan perilaku-perilaku yang dapat mencerminkan akhlak mulia yang dapat ditiru oleh para siswa. Untuk selanjutnya, sikap siswa. Nah, sikap siswa sendiri, mereka biasanya cenderung mengikuti teman-teman yang melakukan hal-hal negatif atau yang minim dari akhlak mulia. Nah, mereka kurang bisa menyaring mana hal positif, mana hal negatif yang harus mereka ikuti. Nah, mereka cenderung menikmati atau berada di zona nyaman mereka yang dimana kurangnya akhlak mulia. Kemudian evaluasi dan penilaian. Nah, jarang sekali sekolah-sekolah atau guru-guru itu mengadakan evaluasi dan penilaian. Mereka cenderung menerima apa adanya. Nah, disitulah yang menjadi tantangan bagi pendidik atau pendidik di sekolah-sekolah lain gitu. Kemudian terdapat solusi yang dapat mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama yaitu udah jelas penguatan kurikulum. Nah, di sini penguatan kurikulum kita adakan mata-mata pelajaran yang dapat mengembangkan karakter-karakter akhlak mulia pada para siswa. Seperti itu. Yang kedua yaitu pelatihan untuk guru. Yang ketiga kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Nah, jadi nggak cuma guru aja yang bisa mengembangkan karakter akhlak mulia kepada anak-anak, tetapi orang tua dan masyarakat itu menjadi peran yang paling penting dalam mengajarkan akhlak mulia. Karena yang pertama kali anak itu lahir yaitu kan di dalam lingkungan keluarga, dan disitulah orang tua sendiri yang menjadi pembentuk karakter mereka. Yang kemudian yaitu penggunaan teknologi yang positif. Jadi kita bisa memberikan batasan-batasan kepada para siswa dalam menggunakan teknologi.
Ya, baiklah kita sampai pada kesimpulan. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya fokus pada pencapaian akademis saja, tetapi dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai moral yang baik yang dapat membimbing siswa di sepanjang hidup mereka. Peran pendidik, orang tua, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter pada anak, sehingga anak ini memiliki karakter yang kuat dan dapat berkontribusi positif dalam masyarakat. Komitmen dan kerjasama yang terus-menerus kita diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih baik, yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan integritas dan moralitas yang tinggi. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya berikan. Kurangnya datang dari saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.